Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita di sore hari ini, di Minggu Septuaginta, Minggu 70 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, tertulis dalam kitab Yeremia, pasal 17 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman tanpa pengharapan adalah mati, dan Tuhan dan hanya Tuhanlah pengharapan kita. Masih ada harapan? Masih ada harapan Bapak Ibu? Mudah-mudi masih ada harapan. Kalau kita ditanya, apakah ada masalahmu? Pasti kita akan berkata, pasti ada. Coba boleh minta tolong tunjuk tangan yang mahasiswa? Yang mahasiswa? Bapak bahasa meilahamu mahasiswa. Yang mahasiswa ada masalahmu hari ini? Ada? Ada pergumulanmu hari ini? Yang sudah bekerja coba tunjuk tangan. Ada yang bekerja hari ini merasa tertekan batinnya?
tertekan mentalnya? Atau adakah kita hari ini yang hadir dalam gereja Tuhan ini yang pada saat ini tertekan jiwanya? Apakah itu karena proses perjuangannya yang belum tuntas, atau bahkan belum ada tanda-tanda untuk dia boleh memenangkan perjuangan yang sedang dia perjuangkan? Apakah itu karena hubungan-hubungan yang ada dalam dirinya? Apakah itu karena keberadaan keluarganya atau hal-hal yang lain? Tetapi yang pasti, kita yang hadir di sini sebagai manusia yang hidup, yang punya harapan ke depan, kita pasti katakan bahwa hari ini kita punya pergumulan. Amin. Padi tapi arong do pergumulan. Ada banyak. Namun hal yang paling utama dan yang pertama yang mau Tuhan ajak kita hari ini melalui firman Tuhan, jangan sampai engkau kehilangan sukacita, jangan sampai engkau kehilangan pengharapan, jangan sampai engkau kehilangan kenikmatan hidup karena persoalan hidupmu. Ada selalu orang pengkhotbah yang berkata seperti ini, kalau engkau survive dalam iman, jika engkau memiliki iman yang survive, apapun tekanan hidup yang sedang kamu alami hari ini, maka tekanan itu tidak akan pernah menghentikan harapan imanmu. Amin. Bereng akabuhi-buhion buhina songonidon. Ibarat nina jatuh cinta, olah putus cinta ibana, ahama dia dehon. Tori dehon ibana dong. Di tahun ya jibata do itu, cicimi ngahu bolokon selesai ho ini bana. Alanya ha, dia tidak mau dikekang oleh persoalan yang sedang dia hadapi. Dia mau melampaui persoalan itu. Alani moladong napo sobulung saya maredde saya lumorohana mangeddehon terseat alaidang marmudar hacit na angwe ulo dotokin nai luluan ni tali molodang tali ilului bana jebatan na tibbu baru na yang molo hira-hira hu tibbung sianonin harupane. Karakter kekristenan kita tidak seperti itu. Karakter anak-anak Tuhan Yesus tidak seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, umat yang dipilih Tuhan bukan karena kehebatannya, bukan karena kebesarannya, bukan karena kesuciannya, tetapi pilihan itu Tuhan jatuhkan dalam kedaulatannya sebagai Tuhan. Namun sekalipun bangsa itu adalah bangsa pilihan, anak emas bagi Tuhan, bangsa itu adalah bangsa yang sering mengecewakan Tuhan. Sedikit yang dia inginkan tidak dipenuhi, bersungut-sungut, lalu mundur, tarik diri, lalu memilih agama yang lain. Sekali lagi, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan bukan karena kehebatannya, bukan karena kesuciannya, tetapi dalam kedaulatannya oleh karena kasihnya Tuhan memilih bangsa itu. Dan aku adalah salah satu dari situ.
kita adalah bagian dari pilihan itu. Namun sebagai bangsa pilihan Tuhan yang oleh kasih-Nya telah diasingkan oleh Tuhan, Tuhan sediakan kehidupan abadi bagi dia, tetapi bangsa itu sering mengecewakan Tuhan. Sedikit-sedikit merdadi. Itu bangsa Israel. Kalau boleh kita mengingat peristiwa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, ketika mereka ada di kaki gunung Sinai, di situ kita lihat kecengengan bangsa itu. Sedikit-sedikit mundur. Sedikit-sedikit menyembah ilah yang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara, melalui liturgi tadi kita sungguh-sungguh diingatkan oleh Tuhan. Titah pertama, engkau bahasa Batak doa hafal hianau. Audo Jahoba debatam ninna debatat tak dang jadi marakub au bainommu debatam. Dia dola patani odo. Ikon upos jala ubiar rohata mida debata asa mida nasa na adong. Bahasa Indonesia na hira-hira songonon, aku hafal. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Maksudnya kita harus lebih apa tadi? Lebih takut, lebih yakin, lebih percaya kepada Tuhan daripada yang lain. Maka kejahatan yang paling utama yang tidak dikehendaki Tuhan adalah mendua. Itu menduakan Tuhan. Dosa yang paling besar, yang paling dibenci oleh Tuhan dari umatnya adalah ketika bangsa itu berbalik dari Tuhan lalu menyembah ilah yang lain. Kalau saya nggak salah, titah yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi moladok kamu iso percemburu, ternyata Tuhan lebih pencemburu. Molo hita kan, ku maafkan kau ya. Kulihat kau tadi di tekongan. Iya, memang aku duduk di situ. Iya, ada kulihat panjang rambutnya kan. Iya, memang panjang rambutnya. Tapi kami sama-sama laki-laki. Enggak, perempuannya ini mana? Dang takas do bebereng nungah. Ku maafkan 1 kali, 2 kali. Tapi jangan kau coba 3 kali. Ternebana dong. Dosa yang paling besar. Lalu yang kedua, kalau dosa yang paling besar, yang perlakuan yang paling tidak disukai oleh Tuhan adalah menduakan Tuhan. Lalu ada hal yang kedua. Tadi dalam maksudnya dikatakan kita harus lebih takut, lebih yakin, lebih percaya kepada Tuhan daripada yang lain. Lalu kita baca melalui firman Tuhan hari ini, kalau kita baca di ayat sebelumnya, di sana dikatakan bangsa itu lebih mempercayai manusia daripada Tuhan. Mereka lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Lalu Tuhan murka. Tuhan marah. Alanido manginang dihita sudi aka muda-mudi molo adong persoalanmu. Jika engkau memiliki persoalan, ada masalah dalam hidupmu, dari sisi manapun itu, ternyata yang Tuhan kehendaki adalah datang dulu kepada Tuhan. Ada seorang teolog berkata seperti ini,
Jangan jadikan doa sebagai solusi terakhir dari kehidupanmu, tapi jadikan doa sebagai solusi yang paling utama dari semua persoalan hidupmu. Datang dulu kepada Tuhan. Onatong suarong depe ngatur mengalu-alu tusan. Merhusip tusan. Belum tentu orang kepada siapa kita mengeluh dia menjadi bagian, menjadi solusi dari masalah kita. Belum tentu. Jangan-jangan marhiti-hiti bana sutung laos lembelga persoalan nih ngulutai. Sutung mengalu-alu. Kau tahu dek kenapa? Itu kawanmu itu gini. Memang bang, tapi waktu hamur nalomo rohana tuho. La imana do mangguting musai persoalan ini. Lembidang. Karena apa? Ini yang kutunggu-tungguin nebana. Selesai makin besar persoalanmu. Maka datang kepada Tuhan. Itulah yang terjadi pada bangsa itu. Lalu apa yang mau dikatakan firman Tuhan melalui kita dari kitab Yeremia ini? Setiap pilihan menimbulkan konsekuensi. Itu pasti, besar atau kecil. Ketika bangsa itu berbalik dari Tuhan, pilihannya adalah menyembah Allah yang lain, lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan, lalu ada konsekuensi yang harus mereka terima. Yeremia katakan dalam firman Tuhan ayat kelima dan seterusnya. Allah akan menghukum bangsa itu dan membiarkan hartanya dirampas. Itu hukuman yang pertama karena mereka berbalik dari Tuhan. Yang kedua, Allah akan menjadikan bangsa itu menjadi budak dari bangsa yang lain. Membiarkan mereka tidak lagi bisa menikmati kehidupan, tidak lagi bisa menikmati hasil jerih payahnya, karena Tuhan akan membiarkan orang lain merampas semua harta miliknya, lalu kemudian membiarkan bangsa itu menjadi budak bagi bangsa yang lain. Tentu ini adalah ancaman yang luar biasa, ancaman yang sungguh-sungguh menakutkan, dan itu disuarakan oleh Yeremia. Yang berani menjadi murid Tuhan, dia harus menerima tugas berat dari Tuhan. Kalau kita baca Yeremia 1 ayat 10, kita akan melihat ternyata kenapa Yeremia menghadapi persoalan kehidupan yang begini berat. Ternyata ada tugas berat yang diberikan Tuhan kepada Yeremia, dan mungkin kita juga diberikan Tuhan tugas yang berat dan hanya kita sendiri yang tahu tugas itu dari Tuhan. Yeremia 1 ayat 10 dikatakan seperti ini. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Mentransformasi kehidupan, mengubah kehidupan dari orang yang tidak mengasihi Tuhan, dari orang yang tidak setia kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang berperilaku sujud kepada Tuhan, yang memiliki karakter Tuhan dalam kehidupan ini. Dan tentu itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Amanginang bukan hanya dulu, bahkan sekarang mungkin lebih parah. Berani menegur kesalahan orang lain berarti sudah siap dibenci. Itu realitas yang terjadi hari ini. Berani menegur kesalahan kelompok yang lain berarti siap-siap untuk tidak dipuji, siap-siap untuk tidak dicintai.
melohu picang hamu alani pakiamu sugut nakolota ni padite pasti langsung songone. Maka yang terjadi hari ini adalah memuji, lalu tidak ada lagi teguran, tidak ada lagi nasihat. Karena apa? Karena pada dasarnya semua kita ingin dipuji, semua kita ingin dicintai. Lalu apa yang terjadi? Kehidupan kita semakin hitam. Masing-masing kita melakukan semau kita. Kita lihat di Facebook, kita lihat di medsos kita, status-status kita, sering kali kita mengeluarkan kata-kata tanpa pernah mau menjaga perasaan orang yang membaca kalimat-kalimat kita di sana. Sering. Namun hari ini kita diingatkan kalau kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan, ternyata kita harus mau dan berani untuk menegur kesalahan. Harus. Dan itu yang dilakukan oleh Yeremia. Apakah hanya Yeremia yang melakukan itu? Ternyata semua hamba Tuhan, semua nabi, rasul-rasul melakukan itu. Dan memang konsekuensinya Yohanes Pembaptis harus dipenggal, dipotong kepalanya karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi semua itu dilakukan untuk siapa? Untuk umat, untuk jemaat, untuk orang yang mau memberi hatinya, mau memberi pikirannya, mempergumulkan firman Tuhan. Kenapa? Karena sebelum umat Tuhan sampai ke tanah perjanjian, sebetulnya Musa juga telah mengingatkan bangsa itu. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan 30 ayat 19, Musa katakan kepada umat Israel sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian, dikatakan seperti ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan keturunanmu juga. Semua umat bebas memilih, tetapi anak Tuhan, hamba Tuhan harus memastikan orang-orang yang dituntunnya, yang bersama-sama dengan dia untuk memilih yang benar. Dan yang benar itu adalah memilih kehidupan, dan kehidupan yang dia pilih itulah yang menjamin kehidupan, bukan hanya kehidupan di dalam dirinya, tetapi juga buat keturunannya. Itu yang diperjuangkan oleh Yeremia. Jika umat ini terus berbalik dari Tuhan, jika umat ini, bangsa Yuda ini terus menyembah ilah-ilah yang lain, jika bangsa ini terus mengandalkan manusia, maka hukuman Tuhan akan datang. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ketika peringatan itu datang, ketika teguran itu datang, bangsa Israel itu bukannya memakai sisa waktu untuk memperbaiki perilaku, memperbaiki kehidupan keberagamaannya. Namun kalau kita baca dalam firman Tuhan hari ini, di ayat 15 justru mereka mengejek Yeremia. Dalam ayat 15 dikatakan, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Pergabus doho Yeremia inna. Di dokokona yang uhumon ni debata hami. Di dokokona yang parhatubanon ni bangsona asing mahami. Sampai sonari dia mah. Di dia mah hatani debata nani dokmi.
Di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai sekarang. Ini adalah hinaan, ini adalah ejekan, ini adalah tekanan yang luar biasa buat Yeremia. Dan mungkin kita mengalami itu hari ini. Pata coba beri-beri udah bayon narubane. Minggu holai sajom di gereja. Saya ada satu ngajom do inna. Lu pata coba hebat tuh para minggu inna kan. Kotor nang bohaho ini ba namusnya kan. Kalau kita mengingatkan saudara-saudara kita, seringkali kita mendengarkan cemooh yang seperti itu. Itulah konflik yang dihadapi oleh Yeremia. Dan mungkin kita juga menghadapi banyak hal yang mungkin berbeda tetapi memiliki gelombang yang sama dengan yang dihadapi oleh Yeremia itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau memang dalam kehidupan ini, dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan, ternyata kita menerima hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan. Apa yang harus kita lakukan? Yeremia ternyata dia datang ke hadapan Tuhan, bermeditasi, dia berdoa, lalu dia katakan, Tuhan sembuhkanlah aku. Ternyata penyakit yang paling menyakitkan itu bukan sakit fisik, bukan, tetapi tekanan jiwa. Itu yang paling menyakitkan. Alani dua dong dede ni alak batak kan. Aduh teh. Nungatung luja mangalului na inane. Aduh teh juduli. Aduh juduli. Itu dia dong. Tu Elizabeth, tu ada Malik. Tu penang pengalawan na inane ya hadi. Pulungan ni obat. Ay molo sakit kanker kan holat di bereng dokter kan terida mau ba na jelas alai molo songono nana songono maho na paling parah toy mau pang martangyangi maho tu luarinai na mau murmena jelas alai molo sakit mental jiwa cemohan ejekan tekanan dari bangsa itu sudah diibaratkan oleh Yeremia bagaikan sebuah penyakit yang tak tersembuhkan lagi. Begitu parahnya. Mau luati? Alani do melulam merkurus jolma, alai saya merubati mandarang saya minna, ame biari bama merengi. Manang saya ni bayon. Itu yang dirasakan Yeremia. Lalu dia datang ke hadapan Tuhan. Luar biasa, begitu lembut. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Ini adalah keyakinan dan pengharapan yang luar biasa. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Tekanan ini begitu luar biasa. Pergumulan ini begitu luar biasa, masalah ini begitu luar biasa. Saya tidak memiliki jalan keluar dari semua persoalan yang sedang kuhadapi hari ini. Tetapi saya tahu, saya percaya karena Tuhan adalah harapanku. Kepadanya lah aku berseru. Suku-suku nak, apa penyakitmu hari ini? Apa penyakitmu? Lului maju sahibmu, sahib malas do, sahib dia do. Namun apapun itu, bentuknya bagaimanapun itu, yang mau Tuhan katakan melalui Yeremia hari ini, datanglah kepada Tuhan. Karena ketika engkau berseru kepada Tuhan, sembuhkan aku, maka semua penyakitmu akan disembuhkan. Selamatkan aku, maka engkau juga akan diselamatkan. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Maka pulanglah dari rumah Tuhan hari ini. Pastikan, yakini, percayai, dan serukan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini aku ada masalah. Ada persoalan berat yang sedang kuhadapi. Ada beban berat yang seakan-akan aku tidak sanggup lagi untuk memikulnya. Tapi aku tahu, aku percaya, Engkau adalah Tuhan yang maha dahsyat. Sembuhkan aku akan sembuh. Selamatkan aku akan selamat. Maka kita semua yang hadir dalam ibadah hari ini, karena selalu dan selalu mau berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka kesembuhan dan keselamatan adalah bagian kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Tuhan yang maha dahsyat. Tidak ada penyakit yang tak bisa Tuhan sembuhkan. Keselamatan hanya kami peroleh dari Tuhan. Bahkan keselamatan dari maut. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang begitu besar yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami juga sering seperti bangsa Israel, sering mengecewakan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Kami sering berbalik dari Tuhan. Kami hidup seturut dengan keinginan kami. Bapa di sorga, melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami. Keberbalikan kami adalah hukuman. Namun kesetiaan kami untuk mengasihi Tuhan dan hidup di dalam firman-Mu adalah berkat, adalah kehidupan. Kami mau hidup di dalam firman Tuhan supaya berkat-Mu terus dan semakin melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah kami setia seperti Yeremia. Walaupun kami mungkin akan memikul derita karena kebenaran firman-Mu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu jauh lebih indah dibandingkan setiap masalah yang boleh kami terima, karena kesetiaan dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir dalam gereja-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu setiap isi hati mereka, setiap harapan-harapan mereka. Tuhan tahu setiap perjuangan yang sudah mereka lakukan untuk setiap gapaian kehidupan yang mereka inginkan. Tuhan topang mereka, Tuhan beri kekuatan. Melalui Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan selalu melimpahi mereka dalam berkat-Mu. Berkati juga Tuhan orang tua kami, orang tua dari anak-anak-Mu ini, yang bersama-sama dengan mereka, bahkan yang jauh dari mereka, dimanapun mereka berada. Biar juga setiap orang tua menjadi alat Tuhan menyalurkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Berkati juga Tuhan gereja-Mu ini, bahkan setiap pelayanan yang dilakukan di gereja ini. Tuhan berkati supaya setiap pelayanan yang dilakukan di gereja ini semakin mendekatkan anak-anak Tuhan untuk boleh hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan hapuskan supaya kami semakin layak menerima berkat dan anugerah dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.